Judul Pedal Hasrat di Senja Hari. Senja mulai turun perlahan di kota kecil yang tenang. Di antara deretan becak yang parkir di pinggir jalan, satu becak tampak berbeda. Becak itu bersih, berhiaskan bunga plastik kecil, dan dikayu oleh seorang pria muda bertubuh kekar dengan wajah tampan yang membuat para ibu-ibu pasar sering pura-pura butuh tumpangan. Namanya Danang, tukang becak yang diam-diam jadi primadona di antara para langganannya. Sore itu, seorang perempuan turun dari kios sayur sambil membawa belanjaan dalam keranjang rotan. Namanya Eva. Seorang janda beranak satu yang sudah lama menjanda, tapi penampilannya tak kalah dari gadis 20-an. Tubuhnya molek, parasnya bersih dengan riasan tipis yang mempertegas kecantikannya. Ia melambai kepada Danang, yang buru-buru mengayu becaknya mendekat. "Mas Danang, bisa antar saya ke rumah?" "Seperti biasa ya," ucap Eva sambil tersenyum manja. Danang mengangguk, sedikit gugup. "Siap, Bu Eva." Perjalanan berlangsung hening sesaat, hanya suara roda becak beradu dengan aspal yang terdengar. Namun Eva, yang memang punya rasa tertarik pada Danang, tak tahan untuk menggoda. Ia mulai membuka percakapan dengan pertanyaan ringan yang perlahan berubah menjadi rayuan halus. "Mas Danang, badannya makin kekar saja. Pasti banyak perempuan yang suka ya?" Danang hanya tertawa kecil. "Ah, saya mah cuma tukang becak, Bu." Begitu sampai di rumah Eva, rumah mungil tapi rapi di ujung gang, Eva memintanya masuk, "Numpang duduk dulu, Mas." "Masa langsung pergi sih, abis capek ngayu, kan?" Danang ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam rumah, hawa jadi terasa berbeda. Wangi tubuh Eva tercium samar, dan tatapannya tak lagi seperti ibu-ibu biasa. Ia duduk dekat Danang, menyentuh lengannya, dan berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Mas Danang, sendiri terus ya? Nggak pernah ngerasa kesepian?" Danang gugup. Saya takut, Bu Eva. Takut salah. Takut bikin dosa." Eva tersenyum, namun tatapannya justru makin dalam. "Kalau dari hati, bukan dosa, Mas." Danang mencoba berdiri, berniat pamit. Tapi langkahnya goyah. Di antara godaan dan kehangatan yang ditawarkan Eva, hatinya goyah. Ia bukan lelaki suci, dan jauh di lubuk hatinya, ada rasa rindu akan pelukan dan kedekatan yang selama ini ia kubur. Waktu berjalan perlahan, dan akhirnya Danang tak lagi menolak. Judul Pedal Hasrat di Senja Hari, Episode 2, Batas yang Terlampaui. Malam turun pelan, menggantikan senja yang memudar di jendela kecil rumah Eva. Lampu temaram di ruang tamu menyoroti dua bayangan yang duduk berdampingan, terlalu dekat untuk disebut biasa. Danang menggenggam ujung lututnya, jantungnya berdetak tak karuan. Eva, dengan mata yang sayu dan senyum samar, tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya menyampaikan sesuatu yang tak butuh kata. Danang mencoba bicara, suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. "Bu Eva, ini salah." Eva menoleh, mendekat. "Namaku Eva, Mas Danang. Malam ini, lupakan sejenak dunia di luar sana." Danang tak lagi menjawab. Dalam dirinya, dua suara bertarung hebat, satu mengajaknya pergi, menjaga jarak. Satunya lagi, yang telah lama diam, akhirnya berbicara, membawa rasa ingin yang manusiawi, yang tak bisa terus-menerus ditekan. Malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang seharusnya tak terjadi, namun tetap terjadi. Mereka melewati batas yang semestinya dijaga. Danang bukan lelaki sembarangan, tapi malam itu, ia bukan dirinya. Tubuhnya merespons hasrat, sementara pikirannya seolah tertinggal di luar pintu. Pagi menjelang, dengan cahaya mentari yang menyelinap malu-malu lewat tirai jendela. Danang duduk di tepi ranjang, membelakangi Eva yang masih terbaring dengan senyum damai di wajahnya. "Mas Danang," suara Eva terdengar lembut dari belakang. "Terima kasih." Danang tidak menjawab. Ia mengenakan bajunya dengan gerakan lambat, seolah beban berat menempel di setiap helai kain. Kepalanya tertunduk. Wajahnya kaku. Aku nggak tahu harus bilang apa," ucapnya lirih. "Aku bukan laki-laki baik, Bu."
Aku sudah buat kesalahan besar. Eva bangkit perlahan, duduk di ranjang, menyentuh bahunya. Mas Danang, kita cuma manusia. Kadang, kita butuh hangat, walau hanya sebentar. Danang menoleh. Ada air di sudut matanya. Tapi aku merasa kotor. Aku takut, aku kehilangan diriku sendiri. Ia berdiri dan berjalan ke pintu. Eva tak menahan, hanya berkata lirih, kalau Mas Danang ingin pergi, pergilah. Tapi tahu satu hal, malam ini bukan sekadar tubuh. Aku merasa dihargai. Danang mengangguk pelan. Lalu membuka pintu dan keluar, meninggalkan rumah Eva, membawa rasa bersalah yang tak bisa dibasuh oleh sabun atau air. Di jalanan sunyi itu, becaknya terparkir setia menanti. Ia menaiki sadel, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Aku harus menebus ini, entah bagaimana caranya."